Selamat datang di perkuliahan Manajemen Information System. Masih dengan section yang pertama, yaitu mengenai Introduction to Management Information System. Modul 2 mengenai MIS Definition. Di dalam modul ini diharapkan mahasiswa dapat memahami mengenai pengelolaan dunia digital serta terminologi di dalam Manajemen Information System. Seperti kita lihat bahwa definisi dari sistem informasi dan teknologi informasi ini sering terbalik begitu ya, dan sering membingungkan. Jika didefinisikan, sistem informasi itu sebetulnya adalah penggunaan teknologi informasi untuk mengkolek, untuk meng-create, serta mendistribusikan data. Sedangkan teknologi informasi itu adalah hardware, software, serta telecommunication. Definisi penting dalam sistem informasi itu menyangkut pada perbedaan antara data, informasi, dan knowledge. Ini yang sering kali muncul. Data itu sebetulnya adalah raw data ya, dari data mentah, namun memang masih belum diolah. Sedangkan informasi itu adalah data mentah tadi yang telah diproses dan menghasilkan informasi yang bisa berguna bagi usernya. Kemudian untuk knowledge sendiri adalah informasi yang sudah dipahami dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, jika sudah masuk dalam level ini maka bisa dikatakan sebagai knowledge. Seperti yang terlihat pada contoh, kita melihat bahwa misalnya data itu adalah daftar dari transaksi yang ada di dalam ATM. Lalu kemudian bagaimana merubahnya menjadi informasi? Misalnya ada 2 tabel yang dipisahkan sesuai dengan kategori dari 2 user ATM gitu. Misalnya yang pertama adalah customer bank dan satu lagi adalah customer non bank. Lalu bagaimana ini bisa diolah menjadi knowledge? Maka seorang bank manager bisa menggunakan informasi ini gitu dan bisa meng-create marketing mailings gitu ya, misalnya untuk menarik para customer baru yang masuk dalam kategori customer non bank tadi. Lalu yang berikutnya adalah dalam sistem informasi terkait dengan people atau penggunanya, di mana people di dalam sistem informasi ini memiliki kombinasi dari technical skill, kemudian harus memiliki business skill, selain itu juga memiliki skill mengenai sistem tersebut. Lalu organisasi dalam konteks IS, di sini dapat dilihat bahwa sistem informasi itu dapat membantu organisasi untuk dapat lebih produktif dan juga dapat lebih profitable, lalu kemudian bisa meraih competitive advantage yang sangat diperlukan bagi organisasi untuk terus berkembang pastinya. Lalu sistem informasi juga bisa digunakan untuk bisa meraih customer lebih banyak, mendapatkan customer lebih banyak, dan juga untuk meningkatkan pelayanan terhadap customernya. Dan ini berdampak pada setiap jenis tipe organisasi ya, baik itu profesional, sosial, keagamaan, pendidikan, maupun juga pemerintahan. Terdapat berbagai macam jenis sistem informasi yang sebetulnya sudah dibahas di dalam perkuliahan IS konsep. Cuman ini akan diulang lagi. Kita mengenal ada Transaction Processing System, ada Management Information System, ada DSS, ada Intelligence System, ada BI System, ada Office Automation System, hingga Electronic Commerce. Kita akan bahas beberapanya saja. Yang pertama adalah Transaction Processing System. Seperti kita tahu bahwa Transaction Processing System ini biasanya terjadi pada day-to-day business event data ya, yang ada di dalam operational level dalam suatu organisasi. Jadi misalnya contohnya seperti yang terlihat pada gambar, itu adalah grocery store checkout cash register yang terhubung dengan network gitu. Nah, dari sini barang belanjaan dari customer yang diberikan kepada pihak kasir maka akan di-scan satu-satu. Nah, proses ini adalah proses Transaction Processing System, di mana data itu akan masuk ke dalam database untuk kemudian nanti diolah lagi. Tipe sistem informasi yang berikutnya adalah MIS atau Management Information System. Tipe sistem informasi ini memfokuskan pada generate report
gitu. Dimana MIS ini menghasilkan informasi yang secara detail untuk menolong organisasi gitu ya dalam menganalisa datanya. Kemudian jenis sistem informasi yang berikutnya adalah kita mengenal DSS atau Decision Support System. Decision Support System menyediakan tools-tools untuk analisa serta akses ke dalam database untuk mendukung quantitative decision making seperti yang bisa terlihat pada gambar. Itu adalah contoh dari tools DSS. Lalu kemudian kita memiliki intelligence system, di mana intelligence system ini sebetulnya dia mengimitasi ya dari kemampuan human. Seperti yang terlihat pada gambar itu adalah mobil tanpa pengemudi ya, yang bisa self-driving atau dibilang sebagai autonomous. Lalu kemudian jenis sistem informasi yang berikutnya itu kita mengenal ada Geographic IS. Geographic IS ini berfungsi untuk meng-create, menyimpan, dan menganalisa serta mengelola data referensi geographically. Seperti kita lihat itu adalah berbentuk peta ya, di mana dari software itu, dari mapping software itu kita bisa mengetahui kompetitor gitu. Kemudian kandidat itu kira-kira calon toko yang ingin kita sasar ya, daerahnya di mana. Lalu kemudian di sini juga melihat disposable income-nya, bisa dilihat kira-kira kalau misalnya kita buka store baru di titik tertentu itu kira-kira income yang akan didapatkan dari store tersebut berapa. Nah, itu bisa menggunakan software GIS. Selain itu Geographic Information System juga jika di Indonesia banyak digunakan untuk mendeteksi bencana. Oke, sekian topik hari ini. Kita akan lanjut ke dalam topik berikutnya. Terima kasih.